Kata Nabi, nanti kalau aku meninggal, kau yang paling dulu nanti akan menemani aku. 6 bulan setelah Nabi, betul Fatimah meninggal. Kau kata Nabi, Sayyidatu nisa'i ahli jannah. Kau pemimpin penghuni surga. Terus Nabi mengasih kode tangan, kata dia. Maksudnya kalian aja sholat. Dia tak sanggup lagi sholat. Jadi dia kemana? Ini tanah wakaf di Pekanbaru, Riau, lokasi Nurul Azhar 2. Itu yang pagar di belakang itu batas tanah wakaf. Sudah dipancang-pancang, mana nanti yang untuk asrama, mana untuk kelas, mana untuk jalan, semua sudah diratakan. Inilah nanti tempat Nurul Azhar 2. Di sini masjid sudah ada, tapi masih perlu direnovasi. Di sini nanti ada ruang serbaguna, ada tempat olahraga, ada rumah guru, tapi tentu saja bertahap, insya Allah. Inilah yang akan kekal abadi sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tempat anak-anak menghafal Quran, dari mulai bangun tahajud malam, sholat subuh berjamaah, sampai tidur jam 10 malam. Saya mengajak pada semua jamaah, mari support pembangunan Nurul Azhar Kampus 2 melalui donasi ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomor rekeningnya 82011666666. Bank Syariah Indonesia nomornya 147, 6-nya 7 kali. 666666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal. Transfernya konfirmasi sudah sampai atau belum, apa yang perlu dibantu, konfirmasi ke nomor admin Yayasan Tabung Wakaf Umat 0852 6541 6060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Beberapa tahun yang lalu saya hadir mengikuti maulid yang dilaksanakan oleh Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Haidar bin Syihab hafizahullah wa saddada khutah matta'alallahu bituli umurihi. Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau, menghidupkan kembali cinta kepada Rasulullah SAW. Waktu itu terniat dalam hati saya, ya Allah, kalau Engkau berikan jalan, saya akan mengundang Habib Muhammad seperti yang dilakukan oleh jamaah. Karena waktu itu kita keliling beberapa rumah jamaah. Sampai akhirnya tahun 2021 kami mulai tinggal di sini bulan Juni. Ketika itu saya kontak Ustadz Al-Nob, mau minta maulid 2021. Kata Ustadz Al-Nob tak dapat lagi karena udah penuh 30 malam, udah habis. Akhirnya terlaksanalah 2022 di dalam aula Syekh Abdurrahman tahun lalu. Kemudian tahun ini kata Ustadz Al-Nob, tolong Ustadz siapkan, kita buat alternatif 2. Kalau aman di luar, kalau hujan kita masuk ke dalam. Alhamdulillah ramai kita berkumpul malam ini, mudah-mudahan bertambahlah keberkahan insyaallah. Panjang umur sehat badan 2023, mudah-mudahan Habib kita semua panjang umur sehat, disampaikan Allah niat, nanti kita buat maulid lagi di Masjid Hajah Rohana insyaallah. Pada kesempatan yang baik ini ada beberapa tulisan yang saya buat secara ringkas saja, singkat, untuk mengulang kaji saja. Lanjut, itu nasab Nabi Muhammad SAW dari Nabi Ibrahim turun kepada Nabi Ishak, lalu kemudian turun ke Nabi Yakub, Nabi Yakub turun kepada Nabi Yusuf, dari Nabi Yusuf itu ada saudaranya Yahuza, itulah Yahudi, lalu kemudian ada saudaranya Lewi, itulah turun ke bawah kepada Nabi Musa alaihissalam, saudaranya Nabi Harun. Kemudian yang Nabi Sulaiman
Itu turun ke bawah dari Nabi Daud, Nabi Sulaiman, lalu kemudian Nabi Zakaria menurunkan Nabi Yahya, sedangkan Zakaria punya istri, istrinya punya saudara namanya Hannah, Hannah melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Sayyidina Isa. Lalu kemudian untuk jalur dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, Nabi Ismail punya keturunan sampai kepada Sayyidina Adnan, lalu turun ke bawah sampailah kepada Sayyidina Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Itu nanti bahan ini bisa diminta ke Khidir depan, minta ke beliau. Sudah saya kasih. Kalau tak dapat dia salah, saya tak salah lagi. Untuk mengulang, di-share ke kawan-kawan. Ini sebagai ringkasan khulasah. Terus pada subuh hari Senin 12 Rabiul Awal tahun pertama sejak peristiwa tentara bergajah tahun 571 Masehi, 40 tahun kekuasaan Kisra, Kisra Raja Persia. Cahaya terang menerangi istana Raja Romawi, itu kata Ibnu Sa'ad, Ahmad dan Ad-Darimi. Api abadi yang kekal abadi disembah orang Majusi padam. Gereja di Buhaira runtuh. Itu riwayat Imam Tabari dan Al-Baihaqi. Abdul Muttalib membawa bayi mulia itu ke dalam Ka'bah, disembelihkan kambing akikah. Dia diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dikhitankan pada hari ke-7. Sami dikhitankan pada hari ke-8 dengan sunatron. Disusukan oleh Thuwaibah, budak Abu Lahab yang baru saja melahirkan anak laki-laki bernama Masruh. Jadi saudara sesusuan Nabi. Thuwaibah menyusukan juga yang lain Hamzah. Makanya Hamzah bin Abdul Thalib itu paman Nabi, juga saudara sesusuan. Yang meninggal dibunuh oleh Wahsy waktu perang Uhud. Setelah itu dia menyusukan Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Terus lanjut. Umur 4 tahun, dada Nabi SAW dibedah. Peristiwa ini terjadi di Bani Sa'ad. Waktu dia disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Sa'atus Sa'diyah. Jibril datang kepada Rasulullah waktu dia sedang main sama anak-anak. Lalu Jibril menariknya, membuatnya pingsan, dibelah dadanya, kemudian mengeluarkan jantungnya, dikeluarkan segumpal darah. Jibril berkata, ini bagian dari setan. Kemudian Jibril mencucinya dengan bejana emas, dengan air zam-zam, mengumpulkannya kembali dan mengembalikannya ke tempatnya. Lalu anak-anak kecil itu datang ke ibu susu mereka. Kata mereka, Muhammad sudah dibunuh. Jadi anak-anak itu melihat. Mereka datang menemui Nabi dalam keadaan pucat. Anas berkata, yang meriwayatkan Anas bin Malik. Apa kata dia? Ara athara dhalikal mikhyat. Saya melihat bekas jahitan di dada Nabi. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini pernah melihat dengan matanya bekas jahitan itu di dada Nabi. Jadi itu bukan kiasan, memang betul-betul dibedah dada Nabi. Hadisnya sahih. Jangan cepat betul dia. Hadis sahih Muslim. Terus 6. Umur 6 tahun, Halimah merasa khawatir, maka dikembalikannya lah Nabi ini kepada Aminah, Sayyidatuna Aminah. Lalu kemudian dibawalah Nabi untuk ziarah ke makam Abdullah di Yathrib. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril mashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Itulah dia, meninggal. Lalu dibawalah ke sana. Maksud hati untuk mengenalkan ke almarhum ayah. Inilah kubur ayah engkau. Begitu balik dari sana, meninggal pula Sayyidatuna Aminah di Abwa. Bisa antum bayangkan. Maksud hati mau mengenalkan anak ke almarhum ayah, pulang, waktu pergi ayah tak ada. Begitu balik, ayah tak ada, mak tak ada. Terus, umur 8 tahun, Abdul Muttalib membentangkan karpet di samping Ka'bah. Anak-anak Abdul Muttalib tak ada yang berani duduk di ambal itu. Nabi Muhammad duduk. Tak seorang pun anak. Nabi Muhammad duduk situ. Lalu kemudian anak-anak Abdul Muttalib yang lain melarang. Jangan, Muhammad jangan duduk situ. Kata Abdul Muttalib,
Biarkan dia. Kenapa? Ayahnya sudah meninggal dunia. Demi Allah dia akan memiliki kedudukan yang tinggi. Jadi Abdul Muttalib sudah ada firasat bahwa cucunya ini nanti orang hebat. Kemudian dia duduk bersamanya, diusapnya pundak cucunya itu. Senang dia menengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yasurruhu ma yarahu wa yasna. 8 tahun 2 bulan 10 hari. Terus umur 12 tahun dibawa. Ayah meninggal, emak meninggal, paman meninggal, atuk meninggal. Sekarang dibesarkan oleh paman. Paman ini susah pula. Abu Thalib di antara adik-beradik yang 10, dia yang paling susah. Anaknya banyak. Dibawalah berdagang. Panas, bernaung di atap tempat Bahira. Bahira ini pendeta. Keluar Bahira. Bahira seumur hidup tak pernah keluar. Pakaiannya dicucikan, makanannya diantar. Hari itu dia keluar. Kata dia, "Hadza sayyidul alamin." Ini anak kecil yang kau bawa ini, inilah pemimpin semesta alam. Dia ini utusan Allah. Rahmatan lil alamin. Abu Thalib terkejut. Dari mana kau tahu? Kata Bahira, waktu kalian tadi naik ke atas bukit, semua batu dan pokok kayu itu bersujud kepada anak ini. Mereka sujud hanya kepada Nabi. Batu pokok kayu tak bersujud, hanya bersujud kepada Nabi. Aku mengetahuinya dari stempel kenabian. Ku tengok di pundaknya, ku tengok batu bersujud, pokok kayu bersujud, ku tengok pundaknya ada stempelnya di belakang. Seperti buah apel. Kami menemukannya dalam kitab suci kami. Jangan bawa keponakanmu ini ke negeri Syam. Bawa dia balik pulang ke rumah. Di sana orang Yahudi sudah menunggu. Mereka hanya mau Nabi terakhir itu keturunan dari puak Yakub. Kalau dah lahir dari yang lain, mereka akan bunuh. Bawa balik. Maka Abu Thalib membawanya pulang. Umur 12 tahun. Terus, umur 20 tahun. Terjadilah perang antara Kinanah dengan Quraisy di pasar Ukas. Penyebabnya gara-gara seorang suku Kinanah membunuh 3 orang Quraisy. Disebut dengan Harbul Fijar. Waktu itu mereka melanggar larangan perang di bulan Muharram. Nabi SAW ikut perang tersebut dan tugas dia menyiapkan anak panah untuk paman-pamannya. Paman dia dari golongan Quraisy melawan Bani Kinanah. Dia menyiapkan anak-anak panah. Umur 20 tahun. Terus kerja dia mengembalakan kambing Bani Sa'ad. Berdagang bersama Sa'ib bin Abi Sa'ib al-Makhzumi. Barang-barang itu dibawa. Dia membawakan barang orang Makkah Al-Mukarramah. Mandiri dia. Ayah tak ada, mak tak ada, atuk tak ada. Tinggal sama paman. Makannya dari mengembala kambing dan membawa barang dagangan. Hidup mandiri itu sunnah. Jadi adik-adik yang kuliah di Pekanbaru, kalian hidup mandiri sunnah. Terus umur 25 tahun. Seorang perempuan kaya, bangsawan bernama Khadijah binti Khuwailid. Banyak pedagang membawa barang dagangannya, sistem bagi hasil. Tapi tak yang macam ini laku sekali. Lalu kemudian Nabi SAW membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Nabi SAW bawa barang tersebut bersama seorang laki-laki namanya Maisarah. Maisarah ini budak dari Khadijah. Khadijah heran. Kenapa barang-barang yang ini laku? Kata Maisarah, memang lain nih ya yang menjual ini. Lalu Maisarah pun menunjukkan itulah orangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. 25 tahun umurnya. Terus. Menarik, mulia, cerdas, rasional, jujur, amanah. Banyak para penguasa orang kaya ingin meminang Khadijah. Nafisah binti Munabbih menyampaikan niat Khadijah ke paman-paman Nabi. Jadi Khadijah yang menawarkan dirinya, lalu kemudian disampaikan Nafisah kepada pakcik-pakcik Nabi. Pakcik-pakcik Nabi inilah yang meminang. Pernikahan dihadiri oleh Bani Hashim. Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim. Anak cucu cicit Hashim ini yang melaksanakan pernikahan. Maharnya 20 ekor unta. Jadi kalau 30 juta kali 20 ekor, 600 juta. Nabi SAW monogami. Maksudnya istrinya satu saja bersama Khadijah. Lahirlah anak-anak Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Abdullah. Tayyib dan Tahir.
Semua meninggal ketika Nabi masih hidup. Satu-satunya yang meninggal sesudah Nabi 6 bulan, itulah dia Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Terus umur 35 tahun terjadi renovasi Ka'bah. Komplit 4 hari. Siapa yang meletakkan Hajar Aswad? Berperang mereka, siapa yang layak meletakkan Hajar Aswad? Abu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi punya ide. Siapa yang pertama kali besok masuk ke Masjid Haram, dialah kita suruh meletakkan Hajar Aswad ni daripada kita berkelahi. Besok pagi mereka intai siapa yang masuk. Yang masuk pertama kali adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mintalah dia, mereka bentang selendang panjang, mereka letakkan Hajar Aswad itu di tengah. Mereka minta dia meletakkan, tapi dia tidak petantang-petenteng. Dimintanya kain selendang panjang, maka kepala-kepala suku memegang ujung selendang itu, dan akhirnya Nabi meletakkan. Dia ingin orang-orang itu juga, dia tahu orang ini pembesar-pembesar, ingin namanya besar juga. Maka dimintanya orang itu. Begitulah bijaksananya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus jadi fase kehidupan Nabi itu lahir 40 tahun, dapat wahyu, 3 tahun dakwah rahasia, habis itu hijrah, 13 tahun di Madinah, di Makkah, habis itu 10 tahun di Makkah. Itu singkat. Terus umur 38, 39, 40 dia bertahanus di Jabal Nur. Umur 38 dia naik, tak ada kejadian. Umur 39 naik lagi, tak ada kejadian. Umur 40 barulah ada kejadian. Datang makhluk yang begitu besar, memeluk dia, lalu kemudian menyuruhnya membaca. Akhirnya dia bacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Menggigil dia kedinginan turun, diselimuti oleh Khadijah. Maka Allah memanggil dia, ya ayyuhal muddaththir, wahai engkau yang berselimut. Khadijah lah yang membawa dia menemui Waraqah. Kata Waraqah bin Naufal, sesuai dengan kitab yang kubaca, yang datang kepada dia ini adalah Namus, malaikat Jibril, yang dulu pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa, sekarang datang kepada dia. Nanti ketika orang Makkah ini akan mengusir dia dari kampung ini, aku yang akan menolong dia, kata Waraqah. Rupanya niat Waraqah tak sampai. Sebelum Nabi dihalau, Waraqah meninggal dunia. Tapi niat Waraqah sudah sampai. Terus umur 41, 42, 43, perempuan pertama masuk Islam Khadijah. Hamba sahaya pertama masuk Islam Zaid bin Harithah. Anak-anak yang pertama masuk Islam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pria dewasa yang masuk Islam Abu Bakar Siddiq. Lalu dia mengajak Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Ini dakwah secara berangsur-angsur, senyap-senyap, dakwah person. Umur 41, 42, 43. Terus umur 44, mulai terang-terangan. Nabi mengundang pembesar Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, 45 orang. Nabi naik ke atas bukit Safa. Seandainya ku katakan di belakang bukit Safa itu kalau menghadap kiblat namanya Jabal Abi Qubais, bukit paling besar. Jabal Qu'aiqian, satu Jabal Abi Qubais. Kalau ku katakan di belakang Jabal Abi Qubais ini ada pasukan musuh menyerang kita, percaya kalian? Kata orang Makkah, percaya kami ya Muhammad. Engkau kami gelar dari kecil Al-Amin, kau jujur tak pernah bohong. Kalau ku katakan aku dapat wahyu, kalian percaya? Disitulah mereka mengamuk. Alihadza jama'tana. Untuk ini rupanya kau kumpulkan kami. Tabbat laka. Turun ayat. Tabbat syada abi lahabin wa tab. Nabi SAW lanjut. Umur 44 sampai 53. Jamaah haji dihadang untuk mendengar dakwah Nabi. Momen berkumpul jamaah haji ramai. Disitulah mestinya Nabi menyampaikan dakwah. Dicegat. Tak boleh. Jadi zaman sekarang, bagaimana supaya orang berkumpul ramai? Buat maulid. Jadi kalau tak boleh ramai dengan tak boleh maulid, ini ulah ini sama dengan ulah Abu Jahal. Nabi SAW diejek, ditertawakan, dibilang gila, majnun, sahir, tukang sihir. Apa maksudnya? Pembunuhan karakter. Orangnya tak dibunuh, karakternya dibunuh.
Masyarakat dihadang untuk mendengar dakwah Nabi. Penyebaran isu, siksaan, fisik, teror. Paman Utsman bin Affan digulung pakai tikar. Digulung badannya itu pakai tikar daun, kalau kita daun pandan, pakai daun kurma. Habis itu dinyalakan api di bawah. Begitu cara mereka menyiksa. Mus'ab bin Umair tak diberi makan, minum. Diusir dari rumah. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi disiksa sampai hilang ingatan. Bilal bin Rabah disiksa dengan batu, diikat dengan tali. Diserahkan kepada anak-anak Makkah, menarik-narik dia macam orang gila. Ammar bin Yasir disiksa satu keluarga. Ammar, Yasir, Sumayyah. Sumayyah mati syahid. Perempuan pertama mati syahid Sumayyah. Abu Fukaihah dijemur, diikat dengan rantai besi sampai hilang ingatan. Khabbab bin Arth disiksa dengan api. Lalu kemudian disiksa sampai buta. Sahabat Nabi itu disiksa sampai buta. Itu cuma teror untuk menakut-nakuti. Jadi kalau antum tengok sekarang ada ustadz disiksa, ditangkap, itu untuk nakut-nakuti saya. Umur 44 sampai 53 teror terhadap pembela Nabi. Abu Talib. Mana mereka berani ganggu Nabi? Siapa backingnya? Abu Talib. Apa kata Abu Talib? Wallahi kata Abu Talib, demi Allah, lan yasilu ilaika. Mereka tak akan bisa sampai kepada engkau. Sampai aku dikubur orang ni ke dalam tanah ni, baru mereka bisa menyentuh engkau. Makanya waktu Abu Talib masih hidup, mana ada yang bisa mengganggu Nabi?